Jadilah tenang. Karena di tengah ketenangan kita bisa menemukan solusi yang kita tidak temukan, tidak kita lihat ketika kita panik. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Kembali pagi hari ini firman Tuhan tuntun kita, firman Tuhan mau memberi kita ketenangan. Amin. Saya percaya firman Tuhan mau memberi kita berkat. Apa kabarnya pagi hari ini? Oh amin, dahsyat, luar biasa. Tuhan Yesus baik. Tapi ada yang jawab juga, ada tantangan Pak Pendeta, ada masalah Pak Pendeta. Saya mau katakan, selama kita hidup di bumi ada saat-saat kita hadapi tantangan. Ada saat-saat kita hadapi ujian hidup. Ada saat-saat kita hadapi badai dalam kehidupan. Tapi yang menjadi kemenangan atau yang menjadi penentu dalam hasil akhir seringkali adalah kemampuan untuk kita bisa menjadi tenang. Kemampuan untuk kita bisa tenang. Dan saya percaya Tuhan mau kita tenang di tengah masalah kita. Alkitab mengajar ketenangan membantu kita menemukan solusi. Jangan panik, jangan takut, jangan cemas. Tarik nafas sebentar, hembuskan, dan katakan Tuhan pegang kendali. Amin. Yuk kita lihat Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Seringkali reaksi kita ketika ada tantangan, ada badai, ada masalah, panik, cemas, takut. Tapi itu bukan jawaban. Justru adalah kehendak Tuhan, kita tarik nafas, hembuskan nafas, jeda sebentar, pikirkan sebentar, jadilah tenang. Karena di tengah ketenangan kita bisa menemukan solusi yang kita tidak temukan, tidak kita lihat ketika kita panik, ketika kita takut, ketika kita cemas. Ingat Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Dan di tengah jalan kemudian Firaun berubah pikiran. Memerintahkan pasukannya mengejar bangsa Israel. Yang sedang berjalan dituntun oleh Musa. Saya percaya mereka jalannya tambah lebih cepat lagi menghindari kejaran tentara Mesir di belakang. Tapi mereka berjumpa dengan Laut Merah. Di depan mereka ada laut. Dan mereka tidak bisa kemana-mana. Bangsa itu bersungut-sungut karena panik. Dan ketika panik mereka tidak menemukan jalan keluar. Mereka tidak bisa melihat solusinya. Tapi Musa berkata, di Keluaran 14 ayat 13 dikatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Musa tenang dan Musa bilang jangan takut. Kan Tuhan yang tuntun, Tuhan yang bebaskan. Pasti Tuhan tanggung jawab dong menyelesaikan pekerjaannya. Dan lihatlah keselamatan yang dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Lalu kita tahu Musa berdoa dan Tuhan beri solusinya. Ulurkan tongkatmu ke air itu dan kemudian airnya terbelah. Mereka nyebrang, aman. Baik-baik ada solusinya. Solusinya apa? Ya datang sama Tuhan. Solusinya gimana? Ya Tuhan yang kasih tahu. Dan Tuhan yang buka jalan. Di luar logika kita, di luar pemahaman kita. Ketenangan membuat kita bisa melihat solusi yang tidak kita lihat di tengah kepanikan, di tengah ketakutan, di tengah kekhawatiran, kegentaran. Ketenangan membuat kita bisa lebih jeli melihat bahwa ada jawaban yang Tuhan siapkan. Ketika kita tidak tenang, ketika kita takut, ketika kita cemas, justru kita tidak bisa melihat dengan jeli apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita menghadapi masalah tantangan di hidup kita. Kita malah gak doa, kita malah gak berserah, kita malah pakai kekuatan kita, dan kita malah gagal menghadapi badai, gagal menghadapi masalah, gagal melihat kemenangan itu. Ketenangan memampukan kita mengendalikan diri.
Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang-orang yang merebut kota. Merebut kota itu susah loh. Tapi orang yang mengendalikan diri, orang yang tenang, lebih daripada orang yang merebut kota. Di dalam tekanan banyak keputusan buruk diambil karena emosi. Dikuasai emosi, gak bisa mengendalikan diri. Banyak tindakan salah terjadi di tengah tekanan karena tidak bisa menguasai diri. Makanya saya bilang, tarik nafas. Tuhan pegang kendali. Amin. Kuasai diri. Datang pada Tuhan. Ingat ada Tuhan. Ingat Tuhan yang pegang kendali. Daniel dilempar ke gua singa. Saya tidak melihat ada kata Daniel takut, Daniel gentar, Daniel panik, Daniel tenang. Di tengah ketenangan dia bisa percaya. Dia bisa menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Dan Tuhan bisa bekerja di kehidupannya. Sehingga dia melihat singa-singa kelaparan itu bahkan tidak bisa buka mulut. Singa-singa itu bahkan tidak bisa menggerakkan rahangnya sehingga tidak memakan Daniel. Di gua singa Daniel aman karena Daniel tenang. Saya percaya di tengah gua singa kehidupanmu, kalau engkau tenang, lebih mudah untuk Tuhan menolongmu. Kalau engkau panik, kau pakai kekuatanmu sendiri. Salah jalan, salah ambil keputusan, emosi, udah salah, berantakan semuanya. Jadilah tenang. Tuhan pegang kendali. Menghadapi tekanan, jangan bereaksi emosional. Tetap tenang, berpikir sebelum bertindak. Penting, berpikir sebelum bertindak. Ketenangan adalah bukti iman kepada Tuhan. Markus 4 ayat 39 sampai 40. Ketika murid-murid panik loh. Ada badai di tengah perjalanan, padahal mereka gak perlu panik karena ada Yesus yang tidur di buritan. Kalau tenggelam sama Yesus, dan gak mungkin tenggelam bersama Yesus. Kalau tenggelam bersama Yesus ya tenggelam dalam berkat, tenggelam dalam kebaikan, tenggelam dalam sukacita. Gak mungkin tenggelam karena badai. Markus 4 ayat 39 sampai 40. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bahkan Yesus percaya kepada perkataannya, kita akan bertolak ke seberang. Yesus percaya kepada Bapaknya. Yesus sangat percaya bisa ada badai di tengah perjalanan, tapi Yesus tidur. Ketenangan justru bukti iman kepada Tuhan. Saudara harus tenang di tengah masalah, di tengah tantangan hidupmu. Ada Yesus di perahu kehidupanmu. Kau kan sudah doa. Saya percaya setiap pribadi nih yang menyaksikan Morning with the Word, di tengah tantanganmu, di tengah masalahmu, kau sudah doa. Dan ketika engkau doa, Yesus gak mungkin cuek. Yesus gak mungkin gak peduli. Yesus mungkin, sangat mungkin, bahkan saya percaya Yesus sudah ada di perahu kehidupanmu. Dan Yesus mau kau bisa tenang. Di tengah ketenangan, pasti kau sampai ke seberang, pasti kau sampai di tujuan Tuhan untuk hidupmu. Jadilah tenang, jangan khawatir, kuasailah diri. Ketenangan menentukan hasil akhir untuk setiap tantangan masalah yang sedang kau hadapi. Saya doa supaya saudara menerima firman Tuhan ini, dan firman Tuhan yang ditabur ini tidak kembali sia-sia, menghasilkan, mengerjakan sesuatu dalam dirimu, yaitu memberi ketenangan di tengah tantangan badai kehidupanmu. Dan kau bisa lihat dengan jeli solusi dari setiap masalah kehidupanmu bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, renungkan apa yang Tuhan katakan, syukuri apa yang Tuhan katakan pagi ini. Dan mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, perkataan-Mu yang selalu setiap pagi menguatkan, menuntun, memberkati kami. Hamba berdoa, berkati setiap pribadi yang menyaksikan Morning with the Word.
Tidak jemu-jemu hamba berdoa, biar setiap pribadi semakin bertumbuh dalam Tuhan, semakin kuat dalam Tuhan. Dan berdoa ada mujizat dalam hidup mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang beban berat dapat kelegaan, yang doa-doanya dikabulkan, ada mujizat di hidup mereka. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami doa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Ketenangan yang dari Tuhan buat saya melihat ada jawaban buat masalah saya. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word ini kepada temanmu yang lagi panik, temanmu yang lagi takut, kepada sahabatmu, kepada keluargamu, kepada banyak orang, di link media sosialmu, di status WhatsAppmu, di story Instagrammu, di Facebookmu, pokoknya di mana saja bagikan, biar banyak orang boleh diberkati. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati. See you!